Halo teman-teman, balik lagi bareng Timo di sini. Video ini merupakan kelanjutan dari trip M-Trans Double Decker ke Bali, dimana tripnya seru banget. Buat yang belum nonton, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Selamat sore teman-teman dari Pulau Bali. Jadi aku lagi di Pulau Bali karena aku baru aja menyelesaikan perjalanan menggunakan bus M-Trans Double Decker. Dan aku tuh baru nyampe siang tadi banget, jam 12 siang. Di Bali aku cuma 2 jam, nggak stay, nggak nginep. Aku langsung lanjutkan perjalanan pulang ke Kota Malang menggunakan bus dari PO yang baru aja membuka rute baru dari Denpasar ke Malang, yaitu 27 Trans. Hari ini aku akan naik di kelas yang eksekutif. Seperti apa keseruan perjalanannya? Selamat menonton videonya, teman-teman. Perjalanan dimulai dari garasi tempat di mana bus ini terparkir, yaitu garasi Merpati Transport yang nggak jauh dari Sentral Parkir Kuta. Sebenarnya aku naik dari Sentral Parkir, tapi kru kasih info bahwa ada perubahan jam keberangkatan dari jam setengah 3 menjadi jam setengah 4 waktu Indonesia Tengah. Jadinya aku diperbolehkan nunggu di sini. Sebagai info, pada saat video ini kuedit, 27 Trans mengumumkan sudah punya kantor perwakilan di Jalan Dewi Sri 2, yang mana kalau buat nunggu pastinya lebih nyaman. Dan hari ini kita ke bagian armadanya itu harusnya jatahnya Griffin. Cuma ternyata tadi katanya Griffin lagi ada trouble di AC-nya. Jadi kita pakai armada cadangan, yaitu Aphrodite. Ini armada awal-awalnya 27 Trans nih, babat alas. Jadi Aphrodite ini masih menggunakan sasis Hino RK8, tapi sudah di build up menggunakan air suspension, teman-teman. Dan untuk bodinya pakai bodi dari Adiputro Jetbus 3 Plus. Sudah siap jalan, Mas Trian? Oke, Nanti ditunggu videonya. Semoga makin rame, Mas. Balik. Dadah. Ini, Mas. Ayo. Habis Surabaya, ntar lu balik lagi besok pagi. Yuk. Thank you ya, Frans. Halo, Pak. Kenapa? teman saya Oke. Bangkuku di 1B harusnya. Seatnya bebas ya? Enggak lah. Udah pesen dari sini. Jam setengah 4 berangkat dari garasi. Kita ke Sentral Parkir Kuta dulu. Sebenarnya tadi naiknya dari sana, tapi dikontak sama masnya buat ketemunya di sini aja gitu. Jadi kita nggak usah nunggu di Sentral Parkir Kuta tadi, bisa nunggu di sini. Mana sebelum berangkat baru kabarin, gak bisa jalan itu. Sebetulnya siang itu udah tes mesin, Mas. Mau tes Oh. mesin, karena kan turbo intercooler ganti total semua. Heeh. Habis itu ternyata AC-nya yang angkat tangan. AC yang trouble. Terus makanan tinggal di situ semua. Iya, ketinggalan belum makan. Loh, kemarin yang jalan, oh menu makanannya. Kan nanti by request kan yang di Heeh. Kalau yang di Bali 2 baru prasmanan ya. pesanan pun beda sendiri kan. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya nggak sekalian cobain yang Presiden Class. Memang awalnya saya tuh berencana naik yang Presiden Class. Keberangkatannya itu jam 7 pagi ya kalau nggak salah dari Sentral Parkir Kuta. Tapi waktu mau booking saya tuh ragu kalau bus M-Trans Double Decker yang saya naiki itu bisa tiba on time jam subuh di Bali. Karena itu akhirnya saya karena mau cari aman, saya pilihnya eksekutif kelas aja yang keberangkatannya itu siang ke sore. Yang mana keputusan ini saya syukuri sekali teman-teman, karena
Seperti yang kalian tahu, saya baru tiba di Denpasar naik M-Trans jam 12 siang. Bus eksekutif Aphrodite ini sudah menggunakan jumbo seat dari Rimba Kencana. Ini high excursion ya, jadi nyaman. Dan ini masih menggunakan leg rest yang model lama nih, model papan yang dilipat kayak gini. Di setiap bangkunya sudah tersedia bantal dan selimut bed cover gini yang hangat. Kira-kira seperti ini ruang kaki yang kita miliki teman-teman. Setinggi saya 168 cm. Dan ini hanya jari-jari aja yang mentok ya. Keseluruhan kakinya sih nggak mentok ke depan. Lalu di sini terdapat pegangan tangan yang sudah ada centelan. Jadi kita bisa gantung tas atau gantung plastik di sana. Lalu terdapat botol holder, juga kantong untuk menyimpan barang-barang. Bagi penumpang yang duduk di window terdapat USB port charger di depannya. Nah, untuk kita yang duduk di gang itu ada di sini, di balik armrest kita, teman-teman. Dan ini port USB A ya, belum Type C. Lalu di samping sini terdapat tuas untuk recline atau mundurin sandaran dari kursi kita. Dan untuk teman-teman yang duduk di window, tuasnya tuh ada di sini di balik bangkunya, agak tersembunyi ya. Kira-kira kalau sudah di recline sampai maksimal rebahnya itu segini teman-teman, dan kujamin ini nyamannya kurang lebih mirip sama sleeper. Walaupun masih pakai double leg rest model lama ya, tapi masih nyaman kok. Di sini kru berkeliling untuk menanyakan kita mau turun di mana dan juga mau makan apa. Karena besok pagi saya mau lanjut langsung ke Sidoarjo naik kereta dari stasiun Malang, maka saya memilih untuk turun di Inspire 27 Suhat. Sementara untuk makanan, ini menunya aku tampilkan di layar. Seperti biasa pastinya saya memilihnya nasi dan rawon. Di bagian atas terdapat 2 lubang AC dan juga 2 lampu baca. Di sini sudah bisa dinyalakan ya lampu bacanya teman-teman. Ini lover AC-nya ini model Jetbus 3. Di sini juga terdapat 2 port USB Type A untuk charging gadget kita, nggak bisa untuk power bank ya. Dan ini untuk menjaga kebersihan, banyak terdapat keranjang sampah yang disebar dari depan sampai belakang. Lalu sebagai penumpang 27 Trans, kita juga akan mendapatkan paket snack. Dan ini paket snack untuk penumpang kelas eksekutif. Untuk penumpang sleeper dan presiden kelas hanya ada perbedaan sedikit, nanti akan kujelaskan. Di sini ada bolus Swiss roll, terus kemudian ada momogi yang versi mini. Terus kemudian ada Nexstar yang brownies. Lalu kemudian ada teh Javana. Lalu kemudian ada air mineral dengan mereknya 27 Trans ini. Lalu di sini juga ada wafer nabati. Lalu ada bolu lagi Fudo. Dan ini ada tisu basah dengan merek 27 Trans. Terakhir ada ucapan terima kasih kayak card itu teman-teman. Total dapat 7 item, dan kalau dibandingin sama video Mas Andreon Pratikto, dia itu ada tambahan dapat pop mie dan juga gantungan kunci. Saatnya kita inspeksi bagian belakang. Di sini terdapat sebuah kabin kompartemen tertutup, di mana kalau kita buka, ini merupakan smoking room yang jadi satu dengan mini pantry. Terdapat bangku kecil untuk kalian duduk dan nyebat. Nah ini kalau pintu ini dibuka, ini merupakan toilet teman-teman. Dan toilet ini masih sama ya, nggak boleh untuk buang air besar dan hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan. Di mini pantry ini terdapat sebuah pemanas air dan juga dispenser air untuk kalian refill air minum. Dan di sini terdapat makanan dan minuman yang bisa kalian bikin. Di sini ada mie gelas. Oh dulu nih pop mie nih, sekarang pakai mie gelas teman-teman. Terus ada beberapa minuman seperti ada kopi gajah di sini. Lalu ada susu jahe. Dan di sini juga ada Neo Coffee. Lalu yang terakhir di sini ada energen. Energennya 2 rasa nih. Ada coklat dan juga ada yang vanila. Oh ya, ini juga ada kantong teh juga teman-teman. Kalau kalian maunya ngeteh, nggak suka ngopi atau minum susu. Selain itu ada gula dan juga ada garpu sendok untuk mengaduk. Nah, di bagian paling belakang ini ada pintu kecil yang merupakan kandang macan
untuk driver istirahat. Dan ini quote-nya keren ya. Berjuang di hari ini untuk kembali pulang di esok hari. Mantap. Karena Aphrodite ini merupakan unit lama, maka ini masih double glass. Sementara unit-unit terbaru 27 Trans sudah single glass semua teman-teman. Dan ini adalah ruang kaki di seat yang kutempati, yaitu di seat 1B. Sama juga ini pakai double crash model papan lipat gini. Dan di depan kita terdapat partisi yang juga berfungsi sebagai cup holder dan juga tempat untuk menaruh barang gini teman-teman. Sama juga nih, karena ini unit lama masih ada selendang, dimana untuk Jetbus 3 terbarunya 27 Trans itu udah gak ada yang pakai selendang lagi. Jadi view keluar ke samping itu udah sangat lega teman-teman. Untuk tiket yang kubayarkan di kelas eksekutif ini adalah 270.000. Lagi ada diskon dari tarif normalnya sebesar 300.000. H-1 sebelum aku berangkat ternyata diumumkan diskonnya tambah gede. Diskonnya itu jadi 50.000 khusus untuk keberangkatan hingga akhir bulan Juni. Tapi nggak apa-apa, kita sudah terlanjur beli tiketnya juga. Dan sisi positifnya kita bisa dapat seat yang paling depan. Nah, kantor Gunung Harta Cokroaminoto sepi ya. Udah pada berangkat mungkin armada-armadanya. Nah, bentar lagi kita akan menjemput penumpang lagi nih. Penumpang yang harusnya naiknya di Hino di Jalan Cokroaminoto, tapi nunggunya di Alfamart supaya nggak ribet nyebrang-nyebrangnya. Nah, ini dia penumpangnya. Iya. Bisa jemput di mana nih? Terminal Mangwi. Oh, Mangwi. JPS 1 Aphrodite lepas dari penjemputan di hotel Dino Cokro. Beli jagung dulu buat kru. Lapar juga sih. Buat makan sampai masih lama nih. Pak, bakar apa rebus? Barang. 4 ya. Jam berapa nih? Jam 5:16 kita sampai di Mangwi untuk jemput sisa penumpang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:23 kita sudah ada di Terminal Mangwi. Di sini kita akan berhenti sebentar untuk menunggu penumpang. Terminal Mangwi ini merupakan terminal tipe A terbesar di Pulau Bali. Lokasinya tuh ada di antara Kota Denpasar dan juga Kabupaten Tabanan. Jadi kalau kalian tujuannya tuh mau ke Kuta, mau ke pusat Kota Denpasar, itu agak jauh teman-teman dari sini. Mungkin sekitar 20-30 km lah. Dari sini ke Gilimanuk itu kira-kira butuh waktu sekitar 3-4 jam teman-teman. Kalau lalu lintasnya lancar. Dan semoga nanti lancar ya, nggak terkendala selama di perjalanan. Jam 5:38 kita berangkat dari Terminal Mangwi. By the way, ini jam gua masih jam WIB, dimana lebih lambat 1 jam. Kalau di WITA ini harusnya jam 17.38 nih udah. Dan ternyata dari sini kita masih akan berhenti di terminal persiapan untuk menjemput 3 orang penumpang lagi teman-teman.
Sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, kita akhirnya memasuki area terminal Pesiapan. Ini merupakan terminal yang melayani kota Tabanan. Tapi biasanya bis baru masuk sini kalau ada penumpang aja teman-teman. Dan di dekat pintu masuk ini terlihat ada agen-agen bus akap juga tuh. Satu agen yang melayani banyak bus akap teman-teman. Jam 17.58 jam 6 kurang kita tiba di terminal Pesiapan. Menjemput sisa penumpang ada 3 orang katanya teman-teman. Di sini ada agen M-Trans juga nih ternyata. M-Trans dan bus-bus lain, Gunung Hatta, Keramat Jati dan lain-lain lah. Nah ini penumpangnya udah siap nih kelihatannya. Jam 6:01 kita berangkat lagi dari terminal Pesiapan langsung menuju Gilimanuk. Karena tadi ini adalah 3 penumpang terakhir yang kita jemput. Nah, buat kalian yang penasaran ini bisa naik dari mana aja untuk bus 27 Transline Bali ini, berikut ini saya tampilkan rute lintasan yang dilalui oleh bis ini, baik yang presiden kelas maupun yang eksekutif kelas. Setelah ketiduran beberapa jam, ini akhirnya saya terbangun dan ini bus sudah tiba di pelabuhan Gilimanuk. Terlihat pelabuhannya lumayan padat hari ini, tapi rata-rata didominasi oleh kendaraan truk. Untuk bis mungkin udah lewat ya jamnya ya, soalnya kayak rombongan M-Trans yang paling banyak berangkat sore dari Bali, itu jam seginian biasa udah di restoran di Ketapang sana, di seberang. Oh ya, sedikit info buat kalian yang mau nyebrang di pelabuhan feri Gilimanuk ini, tiketnya tuh sekarang nggak bisa beli on the spot, harus kalian beli lewat aplikasi Ferizi. Dan untuk Gilimanuk ini kalian harus pesen setidaknya dari jarak 2 km atau lebih. Kalau deket-deket pelabuhan itu kalian nggak bisa pesen teman-teman, agak repot sih memang ya. Tiba-tiba kebelet kencing. Mari kita ke toilet sana dulu teman-teman. Mumpung ini masih nunggu kapalnya bongkar angkutan, masih sempat kayaknya kalau kita ke toilet dulu. Sekarang jam 9:44 menit. Sudah 44 menit kita di sini. So far perjalanan cukup menyenangkan. Udah berapa jam ya kita ada di dalam bis ya? Mungkin ada sekitar 5 jaman mungkin. Perjalanan menyenangkan walaupun busnya masih pakai model crash lama yang model papan, tapi tetap nyaman teman-teman. Emang gak ada yang bisa ngalahin jumbo seat dari Rimba Kencana sih untuk kenyamanan. Oke, jadinya kita akan masuk ke dermaga 3 teman-teman, bukan di dermaga 1. Nah, kalau yang itu dermaga LCM tuh buat truk-truk dengan tonase gede.
Kapal ini punya ketinggian aman 4 meter teman-teman. Dan karena bus SHD punya tinggi 3,8,5 meter, kalau bisa lihat itu hampir mentok atas loh. Wah, mepet banget, tipis bedanya. Ya, kalau bisa lihat tuh, tipis banget jaraknya, ya kan? Nyaris. Nah, di kapal ini nih saya nggak terlalu explore, bahkan lupa ngeliat ini tuh nama kapalnya apa, karena nggak tahu kenapa hari itu ini kelihatannya ombaknya tenang ya. Tapi nanti di tengah Selat Bali tuh lumayan juga loh goyangannya. Alhasil hari itu saya lumayan mabok di atas kapal. Mungkin karena efek kecapean juga sih. Jadinya saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk bengong di tangga deket bus kita parkir, karena memang nggak boleh stay di dalam bus aturannya. Besarnya ombak hari itu juga membuat bis kesulitan untuk keluar. Ini mungkin footage-nya akan ku percepat aja ya, karena ini 5 menit sendiri nih nunggu sampai kapal bisa menstabilkan posisinya di dermaga. Setelah 8 jam berada di perjalanan, akhirnya kita melakukan servis makan nih di sebuah rumah makan yang lokasinya juga nggak jauh dari Ketapang, yaitu Rumah Makan Watu Dodol. Ya, persiapan servis makan. Rumah makan ini menjadi lokasi untuk servis makan perjalanan dari timur ke barat. Kalau yang dari barat ke timur alias dari Malang ke Denpasar, itu servis makannya di Rumah Makan Bali 2 yang ada di Situbondo. Jam 10.32 kita udah nyampe di Rumah Makan Watu Dodol. Jadi Watu Dodol ini tempat liburan ya sebenarnya, ada resort, ada pantainya, ada hotelnya juga, dan kebetulan The 7 Trans yang dari arah Bali menuju ke Malang itu servis makannya di sini teman-teman. Untuk arah sebaliknya dari Malang ke Bali, servis makannya tuh di Situbondo, di Rumah Makan Bali 2. Nah, di sini aku mau mandi dulu kayaknya, soalnya dari kemarin belum mandi ya. Terakhir mandi tuh bukan dari kemarin, seharian ini belum mandi. Kemarin mandi tuh terakhir di Terminal Karangkate sebelum kita berangkat ke Bali. Jadi pengen mandi dulu baru nanti servis makan. Kebetulan toiletnya ada di sini nih. Kayaknya bersih nih, toiletnya masih baru. Aduh, ternyata itu toiletnya nggak bisa buat mandi kayaknya. Gimana ya bisa buat mandi ya? Tanya deh sama ini. Ada kamar mandi yang bisa buat mandi kayak di sini? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak ada berarti ya? Toilet bawah tapi sama, tapi dia tertutup, nggak sekat-sekat gitu. Oh, di mana? Di resort mana dalam ya? Masuknya langsung ke kiri. Oke, terima kasih. Kita coba ke toilet yang bawah, guys. Bisa buat mandi tidak? Ternyata Juragan 99 di sini juga servis makannya. Kapan deh kita coba ya? Oke, kita coba ke toilet. Sini bisa mandi nggak nih? Loh, kok ditutup? Ah, lewat sini. Ya,
Nggak bisa juga. Wah, seger habis mandi. Sebenernya nggak tahu sih toiletnya bisa buat mandi apa enggak, tapi tadi nanya Mas Satpam disaranin kalau mau mandi di sini, jadi udahlah. Sekarang saatnya kita servis makan. Seperti biasa, kalau servis makan dan pilihannya itu menu, saya pasti pilihnya rawon. Dan ini enak sih rawonnya. Setelah servis makan, saya sikat gigi. Ini masih di ruang utama servis makan nih. Tiba-tiba, saya kok dengar suara bisa jalan ya? Loh, aku ditinggal. Kerja mas ya? Loh, lali loh. Siap. Bisa dibilang kejadian tadi kesalahan saya sih, karena saya terlalu lama dan gak koordinasi sama kru. Padahal saya udah lihat kalau para penumpang tuh udah pada masuk ke bus gitu. Next time sih kusarankan kalau kalian mau melakukan sesuatu, koordinasi sama kru ya, supaya gak terjadi miskomunikasi. Dari waktu dodol ini saya pun langsung bablas tidur. Saya pindah ke baris kedua supaya bisa tidur sendirian. Bangun-bangun ini sudah tiba di Arjosari. Akan ada penurunan penumpang teman-teman di sini. Tapi kalau udah malam gini sih bus nggak akan masuk ke Arjosari ya. Biasanya penumpang akan diturunkan tuh di SPBU yang ada di depan terminal Arjosari. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4:30 pagi ya ini. Berarti kita sudah menempuh waktu sekitar 14 jam dari Denpasar ke Malang. Walaupun bukan dapat armada yang sesungguhnya, kita pakai armada yang cadangan nih, Aphrodite, tapi kenyamanannya gak terkompromi sih. Untuk layanan servis makannya juga memuaskan dan enak sih tadi nasi rawon ya. Yang perlu diperbaiki cuma kecepatan waktu tempuhnya aja sih, karena ini kita 14 jam kita baru nyampe di Kota Malang, dimana biasanya tuh waktu tempuhnya tuh sekitar 12 jam aja teman-teman. Tapi hal ini sangat kumaklumi karena krunya pun belum terlalu berpengalaman di jalur ini. Jadi semoga kedepannya waktu tempuhnya bisa semakin diperbaiki. Udah garasi kan? Iya, Sohat. Garasi ini sudah ya? Oh gitu toh. Terakhir. Iya. Pukul 4:46 kita kira tiba di Inspired 27 di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Iya mas. Iya. Siap, sun Mas. Oke. Pak Dodi ya. Oke. Mas Ahmad, Ya. masih ya. Siap. Siap. Di jalan. Siap, tosep Mas. Oke. Ayo, Yuk. tadi balik itu langsung enggak? Iya. Ya Mas, Pak. Cek foto sekali Pak. Ngonten. Dari Inspired 27 Suhat saya lanjut naik Gojek untuk ke stasiun Malang karena ini jamnya lumayan mepet, dimana jam 5:20 nanti adalah jam keberangkatan kereta saya menuju ke kota Sidoarjo. Perjalanan naik kereta dari Kota Malang ke Sidoarjo sudah saya dokumentasikan dan nanti akan saya post di video berikutnya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Silahkan subscribe ke channel saya supaya dapat pemberitahuan. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.